Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Dewan Direksi. Dewan Direksi atau direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidik politeknik. Dewan Direksi terbagi menjadi dua, yaitu Direktur Non-Pendidikan, yaitu orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Peraturan terhadap direktur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Direktur Pendidikan, yaitu pimpinan yang mendapat amanah kepemimpinan di politeknik atau akademisi yang ditunjuk oleh yayasan perguruan tinggi untuk menjadi pemimpin di lingkungan politeknik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menrisdikti Nomor 1 Tahun 2016. Kewenangan Dewan Direksi antara lain yaitu sebagai salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kedua, mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU PT dan anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU PT, anggaran dasar, atau keputusan rapat umum pemegang saham. Tugas Dewan Direksi. Mengenai pengelolaan perusahaan sehari-hari, tugas direksi dan tanggung jawab ditetapkan dalam AOA Perusahaan. Kode CG Indonesia memberikan pedoman umum yang mengatur bahwa tugas direksi meliputi 5 tugas pokok, yaitu di bidang 1. Manajemen, 2. Manajemen resiko, 3. Pengendalian internal, 4. Hubungan masyarakat, 5. Dan tanggung jawab sosial. Kriteria Dewan Direksi. Kriteria dalam pengangkatan anggota direksi adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum kecuali dalam 5 tahun sebelumnya. Pengangkatan mereka memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Telah dinyatakan pailit. 2. Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dideklarasikan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. 3. Dijatuhi hukuman atas kejahatan yang merugikan negara atau terkait sektor keuangan. Selain itu, ICL mengatur bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. EOE mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dari Dewan Direksi, dan juga dapat mengatur prosedur untuk mencalonkan anggota Dewan Direksi. Terakhir, Kode CG mengakui posisi dan perannya Direktur Utama sebagai koordinator kegiatan direksi sebagai primus inter pares. Selanjutnya ada kualifikasi Direktur Utama dan anggota Dewan Direktur. Kualifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, direksi hanya dapat efektif jika memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang memadai. 2. Anggota yang memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan waktu untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, masih tetap berlandaskan persyaratan umum anggota direksi, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki kepercayaan dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi lainnya, dan para karyawan perusahaan. 2. Memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan kepentingan semua pemangku kebijakan dan untuk membuat keputusan yang rasional. 3. Memiliki keahlian profesional, pendidikan, dan keterampilan organisasi yang sesuai. 4. Dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebagai solusi praktis dalam perusahaan. Dan yang kelima, jauh dari catatan kejahatan, tindak pidana, atau administrasi. Kapabilitas dan integritas anggota direksi. Yang pertama,
dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Yang kedua, tidak boleh memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Yang ketiga, harus mematuhi hukum EOE dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, wajib memahami dan melaksanakan kode GCG. Dewan direksi dapat terdiri atas direktur operasional, direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur umum, dan direktur sumber daya manusia. Komposisi direksi. Jumlah anggota direksi harus dituangkan dalam EOE perusahaan, peraturan internal, atau keputusan tertentu dari Dewan Komisaris. Pasal 92 ICL mengatur bahwa jajaran direksi terdiri atas 1 orang atau lebih. Pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan dalam RUPS atau dalam rapat direksi. Perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat atau perusahaan publik harus memiliki minimal 2 orang anggota direksi. Ketentuan CG Code menyatakan bahwa komposisi direksi memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan sesuai serta dapat bertindak secara independen. Jumlah direksi harus disesuaikan dengan keadaan spesifik perusahaan, tergantung pada aktivitas perusahaan, ukuran atau jumlah karyawan, tingkat perkembangan, dan karakteristik lain dari perusahaan. Pembentukan dan pemberhentian Dewan Direksi. Pasal 94 ICL mengatur tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi yang meliputi 1. Anggota direksi diangkat oleh RUPS. 2. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. 3. AOA harus mengatur prosedur untuk pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan juga dapat mengatur prosedur pencalonan anggota direksi. 4. Keputusan RUPS tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga akan menentukan kapan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian mulai berlaku. Kode CG memperkuat ketentuan di atas dan menyatakan bahwa anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Untuk perusahaan terbuka, BUMN, badan usaha milik daerah dan provinsi, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana publik, perusahaan yang produk atau jasanya banyak digunakan oleh publik, dan perusahaan dengan pengaruh yang luas terhadap lingkungan, proses evaluasi calon anggota direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum RUPS. Selanjutnya, ICL tidak akan melanjutkan menetapkan jangka waktu maksimal, juga tidak membatasi pemilihan kembali pengurus anggota direktur untuk sejumlah masa jabatan. AOA perusahaan akan menentukan periode, namun praktek yang umum di Indonesia adalah istilahnya biasanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali. Harap dicatat bahwa anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS yang menyatakan alasan untuk itu. Untuk perusahaan terbuka, Peraturan Nomor 9 J1 pada pasal 13B mengatur hal itu. Masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh dieksekusi selama 5 tahun untuk 1 periode atau sampai dengan berakhirnya RUPS tahunan pada akhir tahun 1 masa jabatan. Prosedur kerja jajaran Dewan Direksi. Presiden Dewan Direksi adalah badan yang mengatur, mengoperasikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan ICL, AOA, atau bagian internal regulasi perusahaan. Dewan Direksi suatu perusahaan harus terdiri dari 1 orang atau lebih. Untuk perusahaan yang terlibat memobilisasi dana publik, harus memiliki sedikitnya 2 Dewan Direksi. Distribusi tugas dan kewenangan tiap anggota Dewan Direksi akan ditentukan berdasarkan resolusi RUPS. Seorang direktur utama memiliki kewenangan untuk 1. Menandatangani semua dokumen, keputusan, dan risalah direksi. 2. Mengadakan, mengatur, dan memimpin rapat Dewan Direksi. 3. Melakukan tugas lain sebagaimana yang ditentukan oleh AOA, peraturan internal, atau keputusan Dewan Komisaris.
Berikut adalah contoh jajaran direksi pada perusahaan Bakri Sumatera Plantation. Rapat Dewan Direksi. AOA atau resolusi khusus oleh Dewan Direksi harus menetapkan 1. Frekuensi rapat Dewan Direksi. 2. Prosedur dalam menetapkan keputusan ketika rapat Dewan Direksi. Dan ketiga, prosedur dalam mengorganisir dan melakukan rapat Dewan Direksi. 3. Hak untuk memanggil rapat direksi. AOA atau resolusi khusus oleh Dewan Direksi harus menetapkan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengadakan rapat direksi. Biasanya diatur dalam AOA bahwa direktur utama memiliki kekuasaan ini. 4. Pemberitahuan rapat. Dewan Direksi adalah alat manajemen yang bersiap untuk bertindak cepat dalam kemungkinan tuntutan perubahan perusahaan dan lingkungan eksternal. 2. Dewan anggota direktur harus dipersiapkan dengan baik sekaligus praktis. 3. Respon cepat diperlukan dalam berhati-hati dan ekstensif persiapan untuk rapat sulit dan dalam beberapa kasus tidak mungkin. 4. Harus memberitahu kapan waktu maju untuk memberi mereka waktu dalam mempersiapkan diri dan berpartisipasi secara efektif dalam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait quorum rapat direksi dan voting selama rapat Dewan Direksi. Langsung aja kita membahas tentang quorum rapat direksi. Apa sih sebenarnya quorum rapat direksi tersebut? Berdasarkan KBBI, quorum adalah batas minimum anggota yang berhak hadir di dalam rapat. Nah, jadi quorum rapat direksi adalah jumlah anggota yang harus berpartisipasi dalam rapat sebelum dapat membuat keputusan yang valid. Namun, biasanya di bawah AOA ataupun dokumen peraturan perusahaan. Dalam hal quorum rapat direksi mengacu pada jumlah anggota yang harus berpartisipasi dalam rapat sebelum dapat membuat keputusan yang valid. Nah, di bawah ini ada syarat-syaratnya nih. Syarat-syarat quorum itu terjadi harus berhak mengambil keputusan yang sah mengikat apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah anggota direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. Yang kedua, quorum tidak boleh kurang dari setengah dari total jumlah anggota direksi. Nah, rapat direksi yang tidak memiliki quorum tidak dapat membuat keputusan yang valid. Namun biasanya di bawah AOA jika terjadi ya. Selanjutnya, voting selama rapat Dewan Direksi. Nah, sebenarnya dalam perusahaan tersebut dilakukan pengambilan keputusan itu secara musyawarah. Tetapi bila secara musyawarah tidak tercapai, digunakanlah voting ini. Jadi voting itu mayoritas sederhana dari anggota direksi yang berpartisipasi dalam rapat harus cukup untuk menyetujui keputusan Dewan Direksi kecuali AOA atau spesifik resolusi oleh Dewan Direksi membutuhkan suara mayoritas. Setiap Dewan anggota direktur harus memiliki 1 suara. AOA peraturan internal atau resolusi oleh direksi dapat menetapkan bahwa direktur utama dapat mengeluarkan keputusan memilih dalam kasus seri. Nah, saya akan jelaskan satu-satu biar nggak bingung. Maksudnya itu, jadi voting itu dilakukan bila sebelumnya musyawarah itu nggak mencapai hasil. Terus pemungutan suara berdasarkan suara disetujui itu lebih dari setengah dari anggota quorum, maka suara itu akan disetujui. Terus apabila setiap orang dapat 1 suara, jadi setiap anggota rapat itu berhak mendapatkan 1 suara. Ada tambahan 1 suara apabila Dewan Direksi mewakili direksi yang tidak hadir nih. Nah, pengisian voting secara tertutup ya. Lalu apabila ada suatu suara yang kosong atau ada suatu Dewan Direksi yang nggak memilih nih, jadi maka dianggap mengikuti suara mayoritas yang terbanyak. Jadi kalau misalnya ada yang nggak memilih, dianggap mengikuti mayoritas yang terbanyak. Selanjutnya, apabila suara imbang, misalnya ada 50 orang, ada 25 orang imbang setuju, 25 orang tidak setuju, maka keputusan yang terkait ada di ketua rapat direksi. Nah,
biasanya di dalam rapat-rapat itu ada notulensi sebagai suatu acuan ya, ataupun bukti sah dalam adanya rapat tersebut. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan ke teman saya. Materi selanjutnya adalah risalah rapat direksi. Mungkin sebagian dari kita masih belum begitu memahami apa sih yang dimaksud dengan risalah rapat direksi. Nah, sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu arti dari kata risalah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata risalah itu memiliki 5 arti. Di antaranya, 1. Yang dikirimkan atau surat dan sebagainya. Yang kedua, surat edaran atau selebaran. Yang ketiga, karangan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, laporan rapat. Yang kelima, notula. Dari kelima arti tersebut, kita dapat menarik kesimpulan secara garis besar, risalah adalah surat edaran yang dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan yang berisi ringkasan atau notulensi hasil rapat, dan dalam hal ini adalah rapat direksi. Risalah rapat direksi harus memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, lokasi dan waktu rapat. Yang kedua, nama yang harus hadir dalam pertemuan tersebut. Yang ketiga, agenda rapat. Yang keempat, isu-isu dalam agenda serta hasil pemungutan suara secara individu. Yang kelima, keputusan yang diambil oleh direksi. Yang keenam, keputusan yang rasional. Yang ketujuh, berita acara harus ditandatangani oleh ketua dewan direksi. Yang kedelapan, rapat risalah akan dilaksanakan berdasarkan permintaan dari 1. Anggota dewan komisaris atau komite audit. 2. Auditor eksternal. 3. Seseorang pemegang saham atau pemegang saham grup yang memiliki hak suara. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja direksi secara berkala merupakan pengawasan yang penting. Mereka dapat membantu menciptakan sistem manajemen kinerja yang konstan. Hasil evaluasi berkala dapat menjadi dasar yang kokoh untuk menentukan tindakan untuk pekerjaan tersebut, perbaikan badan hukum ini. Remunerasi dan reimbursement dari Dewan Direksi. Ketentuan mengenai besarnya remunerasi anggota Dewan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dianugerahkan kepada Dewan Komisaris. 1. Kebijakan remunerasi. Terkait tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan remunerasi untuk direktur individu yang harus diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal tersebut harus menjadi agenda eksplisit dalam agenda RUPS tahunan untuk diberikan pemegang saham kesempatan untuk memperdebatkan masalah ini. Komite remunerasi harus menyusun laporan ke Dewan Komisaris atas kebijakan remunerasi atau memberikan pendapat atas usulan kebijakan remunerasi yang dibuat oleh Dewan Komisaris. Remunerasi direksi dapat terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap biasanya terdiri dari gaji pokok. Faktor terpenting dalam menentukan gaji pokok eksekutif adalah praktik kompensasi di antara rekan kerja kelompok perusahaan serupa. Faktor terpenting dalam menentukan remunerasi variabel eksekutif adalah kontribusinya terhadap kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Komponen variabel seringkali terdiri dari bonus tahunan dan berbasis tentang indikator kinerja utama. Kompensasi variabel telah menjadi remunerasi yang besar, bagian dari paket remunerasi eksekutif di banyak negara, untuk lebih memotivasi kinerja. Praktik menawarkan kepada para eksekutif intensif jangka panjang, seperti opsi saham sekarang ini, telah diterapkan secara luas di perusahaan-perusahaan Indonesia. Saat ini, hal itu sangat umum ditawarkan kepada kompensasi yang kompetitif, di mana opsi saham atau terkait kinerja bonus merupakan bagian utama untuk eksekutif perusahaan publik. Kontrak kerja untuk direksi. Selain data umum pihak-pihak yang terikat kontrak, nama direktur utama atau anggota dewan direksi dan nama perusahaan, kontrak kerja harus memuat 1. Tanggal dimulainya kontrak. 2. Hak-hak dan tugas direktur utama atau anggota direksi. 3. Hak dan kewajiban perusahaan. 4. Remunerasi. 5. Jangka waktu kontrak. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan syarat dan ketentuan tambahan berikut dalam kontrak kerja dengan presiden direktur dan anggota dewan direksi. Di antaranya, 1. Sanksi yang akan diterapkan jika tidak melaksanakan tanggung jawab. 2.
Manfaat dan hak istimewa lainnya, misalnya diskon pembelian saham perusahaan, asuransi kesehatan, penggantian biaya perumahan. 3. Ganti rugi. 4. Klausul kerahasiaan selama jangka waktu kontrak dan setelah eksekutif meninggalkan perusahaan terlepas dari alasan keluarnya. 5. Klausul non-persaingan selama masa kerja dan setelah eksekutif pergi dari perusahaan untuk alasan apapun. 6. Komitmen untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. 7. Alasan untuk penghentian lebih awal.